pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama, sistem pemidanaan bersifat retributif. Artinya fokus pada pembalasan terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban. Dalam hal denda, KUHP lama menetapkan nilai nominal tetap tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Beda dengan KUHP baru. KUHP baru mengadopsi sistem restoratif dan korektif yang menekankan asas keadilan kemanusiaan serta keseimbangan antara pelaku dan korban. Tujuannya bukan hanya menghukum, tapi juga memulihkan korban dan mencegah kejahatan. Dalam hal denda, KUHP baru mengkelompokkan denda dalam beberapa kategori, sehingga lebih terukur dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengerti apa sih pengertian dari penganiayaan tersebut. Nah, di dalam pasal 351 KUHP lama maupun pasal 466 KUHP baru tidak memberitahu secara spesifik pengertian dari penganiayaan tersebut. Namun dapat kita simpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, ataupun merusak kesehatan pada orang lain. Nah, selain itu, para pendapat ahli juga mengemukakan mengenai penganiayaan tersebut. Nah, salah satunya ada Hochrat yang dimana ia mengemukakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, luka, ataupun merusak kesehatan pada orang lain yang dimana ia melakukan tersebut sebagai tujuan utamanya. Nah, yang kedua ada MH Tirtamit Jaja yang dimana ia mengemukakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, cedera, ataupun merusak kesehatan orang lain. Yang dimana jika ia melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, cedera, ataupun luka, serta merusak kesehatan pada orang lain sebagaimana kategori luka pada pasal 90 KUHP lama. Jadi, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis penganiayaan. Seperti yang telah dikasih tahu sebelumnya, bahwasanya penganiayaan itu di KUHP lama dijelaskan dalam pasal 351 sampai 358. Dan di KUHP baru itu pasal 466 sampai 472. Nah, untuk pembagian penganiayaan itu ada 5. Yang pertama itu ada penganiayaan biasa. Yang kedua itu ada penganiayaan ringan. Yang ketiga penganiayaan berencana. Yang keempat itu ada penganiayaan berat. Dan yang kelima adalah penganiayaan berat berencana. Saya akan jelaskan satu-satu mulai dari penganiayaan biasa. Nah, penganiayaan biasa atau yang di pasal 351 ini adalah dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada seseorang. Nah, ini adalah penganiayaan yang mengatur dari segala jenis penganiayaan. Nah, untuk penganiayaan biasa ini, pidananya ini bermacam-macam ya, variatif, tergantung beratnya. Selanjutnya itu ada penganiayaan ringan. Nah, untuk penganiayaan ringan itu sendiri, untuk pengertiannya itu hampir sama dengan penganiayaan pokok. Namun untuk penganiayaan ringan ini adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun tidak sampai mengganggu kesehatan orang tersebut. Contohnya ketika menampar seseorang. Nah, yang ketiga itu adalah penganiayaan berencana. Kata berencana itu artinya adalah telah direncanakan terlebih dahulu atau niat melakukannya itu sudah dari jauh-jauh hari. Nah, untuk pemidanaannya itu biasanya lebih berat apabila dilakukan dengan niat atau rencana terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada penganiayaan berat ini, itu biasanya orang ini masih sulit membedakan antara pembunuhan dengan penganiayaan berat. Karena di penganiayaan berat ini ada salah satunya itu menyebabkan kematian. Untuk pengertian dari penganiayaan itu sendiri kan membuat rasa sakit atau menyebabkan luka pada seseorang, mengganggu kesehatan orang, bahkan sampai mengganggu kejiwaan seorang tersebut yang bisa menyebabkan kematian. Jadi orang kadang salah kaprah nih terkait perbedaan keduanya. Oke. Namun kalau dari saya pribadi sendiri, yang saya tahu bahwasanya untuk membedakan dari penganiayaan berat dengan pembunuhan itu dari tujuan, niat seseorang awalnya. Bagaimana niat dia? Apakah dari awal dia ini emang ingin membunuh atau menganiaya? Biasanya
kalau emang orang niat membunuh itu tujuan dia ya emang membunuh, jadi matinya itu karena pembunuhan. Kalau misalnya penganiayaan berat itu dia di awal itu tidak langsung mati, biasanya ada dilakukan penganiayaan terlebih dahulu. Jadi penganiayaan itu yang menyebabkan seseorang itu mati. Jadi dari situ untuk perbedaannya. Selanjutnya ada penganiayaan berat berencana. Ini hampir sama saya menjelaskan tadi. Ada penambahan frasa berencana, yang dimana berencana itu adalah diniatkan. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut diniatkan. Dan inilah pidana yang paling berat. Untuk pidana penganiayaannya itu adalah penganiayaan berat berencana. Baiklah, mungkin untuk jenis-jenis penganiayaan yang dapat saya sampaikan itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan materi lain oleh teman saya. Berkatu di sini saya akan menjelaskan dasar hukum penganiayaan dalam hukum positif Indonesia. Dalam KUHP lama diatur pada pasal 351 sampai dengan 358. Misalnya, pasal 351 ayat 1 menjelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Artinya, penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan orang lain. Dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur pada pasal 467 sampai dengan 472. Dalam pasal 467 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dipidana penjara paling lama 2 tahun. Perbedaannya adalah KUHP baru menambahkan unsur tanpa hak atau alasan yang sah, dan bahasan hukum lebih modern dan jelas. Kesimpulannya, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan 358 dalam KUHP lama dan pasal 467 sampai dengan 472 dalam KUHP baru dengan rumusan yang lebih lengkap dan modern. Sekian penjelasan dari saya. Maipura menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa tersangka melakukan penganiayaan setelah merasakan sakit hati terhadap korban. Hal ini berdasarkan dari pengaduan istri tersangka yang mengatakan bahwa korban meminta uang kepadanya. Tersangka kini dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Semuanya